Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang menghandling sebuah token yang kita sudah dapatkan dari hasil respon ketika kita sign up atau ketika kita login. Nah, itu nanti dapat tokennya. Nah, tokennya itu digunain buat apa? Nah, ini kita akan membahas di sini. Jadi kita masih menggunakan bahan ajar yang sebelumnya, YouTube, out. Nah, ini di sini. Nah, di sini kita menggunakan lib yang token nih, karena pembahasan kita akan membahas tentang token handling, jadi kita menggunakan lib yang ini. Ini bahannya yang seperti ini, nanti libnya akan seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ini nggak ada usernya ya, belum ada usernya. Kemudian kita di sini rulesnya juga masih true ya, jadi masih bisa diakses. Nanti kita akan mencoba gimana caranya menghandling token untuk mengakses URL ini. Nah, pertama-tama kita idenya adalah mau kayak gimana nih? Idenya adalah kita akan membuat, kalau di sini di page, kalau teman-teman lihat di page out ini, dia akan mempush replacement ke arah homepage. Nah, ini. Jadi function ini akan dijalankan ketika login sama sign up atau sign up itu sudah berhasil. Nah, dia langsung menjalankan fungsi ini ya. Dia langsung pindah page ke homepage. Nah, tapi kalau ide seperti ini, dia tuh cuma buat push replacement, buat ganti page doang, buat routing doang. Nah, tapi dia belum ditanya apakah dia terautentikasi apa enggak usernya. Kalau kayak gini ceritanya. Nah, gimana cara biar dia bisa menggunakan token sebagai media untuk mengetahui apakah dia user yang terautentikasi apa bukan. Jadi kita konsepnya bukan menggunakan routing, tapi menggunakan ini logic untuk apakah ditanya dulu di sini. Misalnya tipenya boolean, dia true atau false. Kita buat sebuah getter, apakah dia terautentikasi apa enggak, kayak gini. Jadi nanti returnnya itu akan berupa nilai false atau true. Gini ya, return false atau true, gini ya. Nah, kayak gini. Apa yang kita return, kenapa nih bisa false atau true? Gimana cara dia bisa tahu dia false atau true-nya? Jadi kita buat kita ambil getter dari token. Kalau kita mau dapatin token, kita akan mereturn apa? Nah, jadi kita buat di sini string, misalnya ID token, misalnya kayak gini ya, underscore ID token. Nah, kita akan ID token ini kita ambil, kita akan mereturn. Nanti kita masukin ID token ini dari mana? Dari hasil respon ya, di sini. Kita coba cek dulu, tapi apakah jika, jadi di sini ada beberapa hal yang kita mau ambil. Katanya di sini responnya itu dia ngembaliin ada ID token banyak nih. Nah, kita bisa gunain ini. Ada 3 parameter yang penting. ID token, kemudian user ID, kemudian ada lagi buat dapetin kadaluarsanya. Waktu kadaluarsa itu misalnya kita bisa kasih expiry date. Nah, ini kayak gini. Ini waktu kadaluarsa ya. Jadi di sini kita cek dulu apakah nilai awal dari token ini sama dengan 0 apa enggak. Kalau dia tidak sama dengan 0, dia nge-return ID tokennya. Dan juga nggak cuma ini doang, tapi dia kadaluarsa apa enggak. Jika expiry date ini kita cek apakah dia melewati batas dari tanggal sekarang atau enggak, kayak gini. Kalau expiry date-nya itu melewati dari tanggal sekarang, berarti artinya dia udah kadaluarsa.
dia masih belum kadaluarsa gitu misalnya. Kemudian di sini kita cek juga jika expiry date-nya ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kayak gini teman-teman. Oke. Baru kita nge-return ID tokennya. Nah, jika tidak, else, kalau yang lainnya, dia akan me-return 0 aja. Jadi nanti kalau kita nge-get token, dia ngembaliinnya 0. Nah, di sini baru nih, kita kan returnnya true atau false. Nilainya itu apakah dia diautentikasi berdasarkan tokennya. Apakah kita ketika nge-get token ini, dia sama dengan 0 apa enggak. Nah, kayak gini. Kalau tokennya 0, ya udah berarti dia nilainya false ya. Kalau misalnya kita dapat di sini return ada ID tokennya. Nah, ya udah, tokennya tidak sama dengan 0, berarti return ini boolean ini bernilai true. Kayak gini teman-teman. Nah, boolean ini dipasang di mana? Itu akan kita pasang di sini. Jadi idenya kita akan selalu melisten, mengubah-ubah, merender-render always listen di bagian material app. Jadi nanti di sini ditanya dulu apakah dia terautentikasi apa enggak. Kalau dia terautentikasi, dia akan mereturn ke arah homepage. Kayak gini teman-teman, ke arah homepage. Tapi kalau misalnya dia tidak terautentikasi, dia langsung ke login page. Ini kasus ini bisa langsung otomatis jadinya. Ketika dia sudah dapat token, jadi token ini kan secara otomatis ya, langsung notify listener, jadi selalu ya. Ketika expired date-nya itu udah kadaluarsa, ya udah dia langsung secara otomatis token ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia booleannya tipenya false. Kalau dia udah false, ya udah dia akan kembali ke login page. Nah, ini konsepnya. Nah, gimana cara dapetin ini fungsi ini is out? Jadi kita bungkus dia material app dengan sebuah consumer dari apa? Kita akan mengkonsum dari out class-nya, kemudian kita build ini, kita build material app-nya, kita cut sini, kita pasang sini, kita save. Nah, ini kita dapat out-nya, kita copy titik. Nah, ditanya nih apakah dia terautentikasi. Kalau dia terautentikasi bernilai true, maka dia langsung kembali ke homepage. Consumer ini always listen ya, jadi dia kalau terjadi di perubahan pada boolean ini, dia langsung ngembaliin ini homepage. Jangan lupa kita pasang homepage nya. Nah, udah bisa nih. Nah, ini tidak terautentikasi, jadi dia langsung ke login page karena is out nya ini langsung bernilai false ya awal-awal. Nah, gimana caranya kita dapetin token nih? Kita masukin ID token. Nah, jadi di sini katanya kita dapat respon ID token dan lain sebagainya nih. Nah, kita bisa masukin sini. Jadi kita bisa masukin underscore ID token itu dengan respon datanya di sini. Kita pasang ininya nih, ID token. Nah, ini kita masukin ke sini. Kemudian kita bisa masukin lagi local ID. Ini user ID ya. User ID kita masukin di sini. Kemudian kita bisa masukin kadaluarsanya, expiry date. Nah, itu dengan jadi konsep expiry date-nya itu dari tanggal sekarang, jam, detik itu juga kita tambahin dengan sebuah durasi dari hasil expire ini nih. Katanya berapa detik dia akan kadaluarsa ID tokennya. Misalnya ini 1000 detik, berarti 1000 detik dari sekarang. Jadi kita konsepnya kita tambahin dari sekarang ini, kita tambahin 1000 detik. Kita pasang aja duration. Ini tipenya second. Nah, ini 1000 detik. Kita bisa ambil dari sini. Ya, di sini nih expiry in.
kita tambahin dia 1000 detik. Tapi permasalahannya adalah hasil respon ini tipenya string, sedangkan second ini butuhnya integer. Jadi kita harus memparse dia ya, integer parse. Nah ini kita parse nih dia, kita cut, kita masukin sini, baru nih kita bisa gunain save. Nah jangan lupa di notify listener. Jadi ketika dia function ini dijalankan, dia langsung masukin ini datanya dan otomatis akan merubah tokennya, dapat nih tokennya, kemudian akan menjalankan ini. Ini kita copy, kemudian ini sama ya, di login juga kayak gini. Kita save. Nah di out page-nya berarti ini nanti dulu ya, kita nggak pindah karena dia udah otomatis langsung di consume di sini, tanpa dibuat function seperti ini juga bisa nih, tanpa kita routing ke homepage, karena dia langsung berganti page. Kita coba save, kita coba refresh dia. Awal-awal autentikasi kita booleannya nilainya false, jadi kita makanya ke sini login page. Nah bagaimana kalau kita berhasil nih, ini ada sebuah error nih, apa nih, oh tidak digunain ya. Kita save, kita refresh. Oke, nah kita coba di sini ada autentikasi nggak? Oh usernya belum ada, kita sign up aja. Misalnya test@gmail.com, passwordnya tes123 tes123, sign up. Kita coba nih hasil responnya, kita masukin ke, nah ini dapat nih. Nah ini kita udah langsung keganti ya, kita langsung keganti nih, keganti page ya. Itu efek dari ini teman-teman. Kita langsung ke sini ya, karena sudah diautentikasi. Tapi ada permasalahan baru di sini. Katanya kita set state ini dipanggil setelah dispose. Nah ini maksudnya apa nih? Jadi konsepnya gini. Pada kalau kita kasusnya menggunakan login Flutter login nih, package Flutter login, di sini dia akan menjalankan ini function on login atau sign up ya. Ketika ini dijalankan di sini, di menjalankan login misalnya atau sign up, dia akan menjalankan providernya sign up ya. Secara otomatis function ini dijalankan, kemudian diisi tokennya dan dinotify. Karena dia dinotify, makanya secara otomatis semua yang ada di consumer ini dia ngelisten, langsung diganti page-nya. Page ini diganti secara otomatis tanpa melalui proses ini on-sub. Nah ini tanpa melalui ini, makanya set state-nya dipanggil setelah apa, dispose-nya itu, setelah dispose. Nah itu kasusnya. Gimana cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya adalah kita membuat sebuah temporary data temporary. Jadi misalnya ini kita masukin temporary, ini kita masukin temporary juga, kemudian ini juga kita masukin temporary. Nanti idenya kita memanggil function ini, temp data misalnya kayak gini. Ini sebuah function ya, temp data ini nanti idenya kita akan memasukkan ID token ini dari hasil temp ID token. Kemudian di sini ada temp user ID, kita masukin yang user ID-nya. Kemudian kita bisa pasang dia expiry date, temp. Nah seperti ini. Nah jadi yang kita masukkan ke dalam sini itu yang temporarinya ya, temp ID, ini temp ID, temp expire date. Nah ini seperti ini. Ini kita copy, masukin juga ke buat login, save. Nah ini kita secara otomatis kita menotify ke temp ID-nya, belum, jadi nggak langsung efek ke sini.
Nah, baru ketika function ini dijalankan, kita masukin baru ke dalam ID token agar dapat tokennya. Nah, jangan lupa di notify. Nah, ini cara ngakalinnya ya. Temp data menggunakan temporary data. Kita bisa panggil dia. Jadi di sini kita bisa panggil provider titik of context, listenernya false saja. Of context apa? Of dari out. Dari out kita ambil temp data. Function ini dijalani nih. Baru dia nge-notify listener untuk memanggil merubah page-nya. Seperti ini teman-teman. Kita save, kita coba refresh dia. Tadi kita udah punya datanya, kita coba login aja, tes@gmail.com. Passwordnya tes123. Nah, ini apakah dia masih ada error? Jadi set state call after dispose. Nah, ini udah nggak ada nih. Nah, ini udah nggak ada ya. Nah, udah berhasil nih. Nah, sekarang kita udah punya tokennya dan lain sebagainya. Nah, gimana cara gunainnya? Kalau misalnya dia error nih, rulesnya itu kita ubah menjadi outnya menjadi true, outnya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Nah, kayak gini teman-teman, kita copy, kemudian masukin. Nah, gimana ketika kita menggunakan ini? Dan secara otomatis URL ini tidak dapat diakses ya. URL ini tidak dapat diakses, dia bakalan error sini. Gimana cara ngakalinnya? Nah, idenya adalah menambahkan di bagian sini. Jadi teman-teman buka bagian provider untuk produk nih yang menggunakan URL ini. Ini URL-nya nih, URL master, product JSON. Nah, kita bisa menambahkan tanda tanya, menambahkan tokennya. Jadi misalnya out sama dengan ini tokennya. Token. Misalnya tokennya kayak gini. Nah, tanda tanya out token ini akan kita tambahin di semua URL yang menggunakan ini. Ini out token, ini pasang lagi out token. Nah, ini kasih lagi out token. Nah, itu karena kita menggunakan Firebase. Itu diuntungkannya menggunakan Firebase ini langsung tembak di URL tuh bisa. Tapi kalau teman-teman menggunakan backend yang lain, teman-teman ngepostnya jangan lupa tambahin header. Nah, ini berupa mapping, nanti teman-teman pasang aja tokennya. Misalnya token ini baru di sini dapetin dari token misalnya. Nah, kayak gini karena kita menggunakan Firebase, jadi header ini tidak diperlukan, ngelempar header tuh nggak diperlukan, jadi kita langsung tembak di URL-nya aja. Nah, token ini dapat dari mana? Padahal ini kan di kelas produk, sedangkan token ini adanya di provider out. Nah, bagaimana caranya produk kita punya token? Nah, gimana nih caranya? Kita coba buat string, ini token ya. Jadi kita panggil dulu. Nah, kita membuat sebuah metode untuk mengupdate token ini. Misalnya update data. Gini. Apa yang dia akan jalankan? Dia meminta sebuah data nih, token data. Nah, dia baru kita akan update token sama dengan hasil dari lemparan sini. Kayak gini teman-teman. Jangan lupa notify listener. Nah, baru nih kita dapat nih. Ketika function ini dipanggil, karena dia udah dilempar, kita bisa gunain. Nah, gimana cara gunain ini? Nah, jadi ada cara untuk menghubungkan antara provider. Jadi data yang dari satu provider kita lempar ke provider lain. Nah, gimana caranya? Jadi kita menggunakan di sini, kalau teman-teman cek di sini, kita ada yang namanya change notifier proxy provider. Nah, ini change notifier proxy provider, dia minimal membutuhkan 2, ada create sama update. Ini untuk versi provider 5 ya. Kalau provider 4 dia nggak butuh create, jadi langsung update juga bisa.
Nah, kayak gini. Karena dia butuh create dan update. Create-nya itu dia meminta konteks. Nah, ini ngebuild apa yang akan dia build? Dia akan membuild products-nya. Jadi ini kita ngubah dia ya. Jangan langsung produk, karena produk ini kita butuh autentikasi. Makanya kita akan ngerender ulang semua produk ketika ada update nih. Apa update ini? Nah, itu ada ini nih. Ada banyak nih. Ini maksudnya gimana nih? Ini kita udah nggak perlu lagi ya. Jadi idenya adalah untuk mengakses atau menghubungkan kedua buah provider, kita bisa menggunakan proxy provider ini. Nah, dia di sini butuh tipenya. Apa yang kita hubungkan? Out dengan kelas products. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya di sini kita udah hubungkan, misalnya 0 dulu deh, kita save. Nah, kayak gini. Dia akan menghubungkan out dan products. Dan nanti di sini dapat nih. Ini tipe outnya, ini tipe products-nya. Nah, di sini outnya, di sini products-nya. Products-nya ya. Kita mau ngapain di sini? Kita akan menjalankan products titik tadi apa? Update data ya. Nah, ini kita akan membutuhkan token data. Dari mana? Dari out ini kita ambil out titik token. Nah, kita lempar aja tokennya. Ini titik-titik ya. Karena dia akan mengeksekusi objek ini. Kayak gini teman-teman. Ini gunanya titik 2 ini, dia akan mengeksekusi secara background objek dari kelas products ini. Dia akan menjalankan ini. Dan kita lempar tokennya. Kalau misalnya udah kita lempar token yang dapat dari sini, karena kita udah gabungin dua buah provider, jadi kita bisa gunain chain notifier provider ini. Kita save, coba kita refresh, dan kita buat rules-nya ini menjadi out ya. Nah, ini udah di out, seharusnya ini bisa dijalanin nih. Misalnya kita login nih, test@gmail.com, tes 123. Nah, ini kita udah dapat tokennya. Kita akan pindah. Ini apakah error? Enggak error. Nah, ini berhasil. Nah, tidak ada data. Kalau misalnya kita tambahin tes dong, price-nya 15, kita save. Ini masuk nggak? Kita refresh coba. Nah, ini udah masuk nih. Tes dong ya. Masuk. Nah, tapi ini nggak keluar nih. Ada yang salah di sini. Kita coba cek page-nya add product. Oh, ini di sini. Ketika provider ini sudah dijalankan, kita coba ganti dia menjadi try and catch. Try and catch. Ini catch errornya. Nah, try-nya apa? Ini kita cut, kita paste di sini. Catch-nya error. Kalau dia error, kita akan mereturn ini dialog ya. Tipenya apa nih? Catch. Jalanin aja. Show dialognya. Ini error. Kita pasang di sini. Nah, kita setelah dia berhasil nge-add produk, jangan lupa kita navigator titik pop ya. Kita akan nge-pop ya ketika udah selesai. Kita save. Jadi ketika kita udah menambahkan data, ini kita hapus, bisa nggak masuk sini? Nah, kehapus ya. Kalau misalnya kita tambahin lagi produk 1 harganya $1, kita save. Nah, masuk nih produk 1. Nah, di sini juga ditambahin produk 1. Kalau produk 1 kita edit, kita save, edit. Nah, ini udah bisa nih. Jadi ini sudah menggunakan autentikasi. Nah, gini teman-teman. Jadi itu gunanya token ya. Jadi tokennya digunain di mana? Tokennya digunain di sini. Jadi URL-nya bisa kita tambahin token. Dan token ini ada di kelas provider yang lain. Maka kita bisa gabungkan menggunakan ini
saya notifier proxy provider buat dapetin datanya menggunakan gini. Mungkin cukup sekian penggunaan menghandle token ya. Jadi ini udah bisa. Jadi nanti kalau misalnya ini udah expire, ya dia secara otomatis dia akan logout ya, karena dia di sini kita pasang consumer. Kalau ada terjadi perubahan di sini, apakah dia autentikasi? Kalau dia udah expire, ya udah secara otomatis tokennya itu kadaluarsa hilang, dan autentikasi ini jadi sifatnya jadi false, dan dia akan langsung otomatis balik ke menu login ya gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan token handling pada hari ini, semoga bisa nangkep ya, dan kalau ada pertanyaan langsung tanya di komentar aja. Cukup sekian, semoga bermanfaat, terima kasih.